Warna-warni bunga memang pas banget untuk mempercantik ruangan. Buat yang hobi menanam bunga, kegiatan ini bisa membantu mengurangi stres loh. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Beberapa jenis bunga juga bisa digunakan untuk pelengkap makanan. Wah, banyak juga ya manfaat bunga. Makanya ikuti terus liputan Unyil dalam episode Pesona Bunga hari ini. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Pepatah zaman dulu mengatakan, say it with flower. Artinya, bunga bisa mewakili ungkapan hati kepada sang penerima. Gak heran deh, rangkaian bunga jadi salah satu pilihan untuk memberi hadiah pada saat ulang tahun. Tapi bukan sembarang bunga ya. Misalnya bunga mawar ini nih, yang melambangkan kasih sayang. Atau bisa juga tuh, pilih bunga tulip khas Belanda, yang melambangkan persahabatan dan kebahagiaan. Kalau mau cari bunga di Belanda, di sini nih pusatnya. Di tempat pelelangan bunga terbesar di dunia. Yap, pelelangan ini ada setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 6 hingga 9 pagi. Meskipun judulnya lelang, tapi nggak ada yang bersuara ya. Dengan sistem komputerisasi, mereka dengan mudahnya hanya menekan tombol pelelangan. Ketika pelelangan berlangsung, komputer akan memberikan informasi secara detail tentang nama produk, asal bunga, sampai berapa banyak bunga yang dijual. Nah, kalau sudah kayak begini, kecepatan tangan sangatlah diperlukan nih. Karena kalau telat sedikit saja, si bunga sudah ada di tangan orang lain. Terus ya, pelelangan ini juga sistemnya unik. Peserta lelang tidak menawar dari harga rendah ke harga tinggi. Sebaliknya, penjual memberikan harga tinggi, lalu peserta lelang menawar ke harga rendah. Peserta yang bisa menawar sesuai harga yang diberi penjual lah yang memenangkan lelang. Jadi kayak tebak harga ya. Bunga yang sudah ditawar oleh beberapa pembeli bakal disetujui oleh om pelelang ini. Om pelelang ini sudah dipercaya oleh perusahaan untuk memberikan harga terbaik. Pelelangan bunga ini juga menjadi salah satu atraksi menarik untuk para turis. Sayangnya, pengunjung cuma bisa melihat dari luar ya, nggak boleh masuk ke dalam ruangan. Takut mengganggu konsentrasi. Beuh, emang di tempat keren banget ya Nyil. Ipek kagak bisa berkata-kata dah. Kalau nggak bisa berkata-kata, ya nggak bisa ngomong dong, Pok. Dah si Unyil. Iya Nyil, Ipek mau dah beli kembang-kembangnya. Ya beli-beli aja, Pok. Tapi di sini kan harus beli borongan, alias nggak boleh satuan. Namanya juga kan pelelangan, Pok. Lah, iya juga ya Nyil. Ya udah dah kalau gitu, Ipek mau keliling dulu ya. Siapa tahu aja ada menir-menir yang kasih info kembang gitu Nyil. Ikut dong, Pok. Pelelangan ini cuma berlangsung selama 90 menit. Dalam satu hari, tempat lelang ini bisa menjual sebanyak lebih dari 20 juta tangkai bunga. Wih, mantap! Biasanya bunga-bunga datang ke pelelangan ini pukul 4 pagi dalam keadaan segar. Nah, setelah selesai dilelang, bunga langsung dikirim ke berbagai tujuan, bahkan ke negara lain. Bisa jadi bunga-bunga yang ada di pernikahan ataupun acara lain di London, Turki, atau bahkan di Indonesia berasal dari tempat pelelangan ini. Ratusan troli ini membawa para pekerja yang sudah terhubung dengan sistem komputerisasi. Jadi mereka nggak usah melihat data atau bertanya-tanya. Cukup mendengarkan petunjuk melalui alat pendengar. Mereka sudah tahu bunga-bunga mana saja yang mau dikemas. Keren! Bunga yang paling banyak dicari sih biasanya bunga mawar dari Afrika dan Belanda. Baru deh disusul dengan tulip, krisan, dan masih banyak lagi. Dengan bunga, kita juga bisa loh melatih kreativitas. Berbagai jenis bunga bisa kita sulap menjadi casing handphone cantik kayak gini nih. Wih, bikinnya juga gampang. Bisa banget dipraktekkan di rumah. Selain dipakai sendiri, bisa buat hadiah juga kan? Kalau hasil kreasi sendiri, pastinya bakal lebih bermakna. Unyil kasih tahu ya cara membuatnya. Yuk, kita kemon! Untuk
Untuk dipasang di casing, kita bisa menggunakan bunga kering atau yang masih segar. Lalu ada resin, yaitu cairan dari getah tumbuh-tumbuhan yang akan mengeras didiamkan di suhu ruangan. Nah, untuk hiasan tambahan, teman-teman bisa menggunakan daun kering, glitter, plastik permata, dan kawat yang bisa dibentuk. Untuk bunganya, teman-teman juga bisa menggunakan bunga di sekitaran rumah. Misalnya bunga agerantum dan aneka daun. Tapi nggak semua bunga bisa digunakan ya. Bunga dengan bagian mahkota yang tebal akan sulit untuk dikeringkan. Selain itu, ada beberapa jenis bunga yang berubah warna setelah dikeringkan. Contoh bunga yang bisa dipakai antara lain adalah bunga daisy, bunga telang, kosmos, baby bread, dan bunga larkspur. Kalau teman-teman mau mengeringkan sendiri bunga segarnya, gampang kok. Gunakan buku tebal, lalu lapisi tisu di halamannya. Tisu berfungsi untuk menyerap kelembapan bunga. Udah deh, tinggal taruh aja bunga, lalu ditutup bukunya. Proses pengepresan ini membutuhkan waktu kurang lebih seminggu agar bunganya benar-benar kering. Untuk beberapa jenis bunga seperti baby bread hanya perlu waktu sekitar 3 hari karena kelopaknya yang tipis. Kalau teman-teman ingin cepat kering, bisa ditambahkan beban lagi di atas bukunya. Meskipun sederhana, teknik pengeringan dengan cara ini bekerja lebih baik jika dibandingkan mengeringkan dengan microwave karena bunga akan lebih beresiko berubah warna. Nah, kalau bunganya sudah kering, tinggal disusun deh di atas case handphone bening. Teman-teman bisa mengatur jenis dan jumlah bunga yang digunakan sesuai kreasi. Bisa menggunakan bunga dengan warna seragam. Bisa juga menggunakan bunga beraneka warna biar lebih menarik. Nah, kalau sudah ditata, tinggal ditetesin resin deh. Oh iya, jangan lupa pakai masker dan sarung tangan ya, karena bahaya kalau sampai terhirup. Pastikan resin sudah merata, apalagi di bagian kelopak bunganya. Kudu hati-hati nih, jangan sampai mengubah letak bunganya. Untuk memastikan tidak ada gelembung kecil di resin, teman-teman bisa menggunakan lighter pada bagian permukaannya. Setelah itu, didiamkan selama 10 menit. Untuk membantu pengeringan agar lebih cepat, bisa juga dibantu sinar UV. Gak perlu lama-lama kok, 1 menit aja cukup. Kalau sudah kering, bagian pinggir case-nya bisa dihaluskan dengan amplas. Lalu lapisi lagi dengan resin. Biar lebih maksimal, jemur case-nya di bawah cahaya matahari sekitar 10-20 menit. Nah, sudah jadi deh flower case-nya. Wah, bikin handphone jadi tambah cakep ya. Selain sedap dipandang, ide kreatif kayak gini bisa juga loh dijadikan bisnis selama di rumah saja. Gak cuma untuk hiasan atau untuk mengungkapkan perasaan saja. Bunga juga punya banyak manfaat loh. Salah satunya sebagai bahan makanan. Yup, teman-teman pasti sudah pernah dengar yang namanya edible flower kan? Atau bunga yang bisa dimakan. Biasanya edible flower ini digunakan sebagai hiasan pelengkap di makanan. Atau bahasa kerennya garnish. Misalnya cookies edible flower ini nih. Cookies ini punya ciri khas rasa setiap bunga. Kandungan dalam setiap bunga juga bermanfaat untuk tubuh loh. Seperti antioksidan, fenolat, vitamin dan juga mineral baik untuk tubuh. Gak susah kok menyulap bunga-bunga cantik ini jadi cookies yang siap disantap. Ya hitung-hitung bisa buat ngisi kegiatan bareng keluarga juga kan. Yuk kita kemon. Ini nih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cookies bunga. Bunga yang bisa dipakai yaitu onion flower atau bunga bawang, bunga adas, euphorbia mili, chrysanthemum, dan marigold. Nggak sembarang bunga bisa dimakan. Jangan sampai ya teman-teman makan bunga yang beracun. Proses budidaya bunganya juga harus diperhatikan. Karena untuk dimakan, edible flower nggak boleh disemprot dengan pestisida. Karena bahaya kalau sampai tertelan. Bahan selanjutnya ada telur ayam organik nih.
supaya lebih sehat dan juga bikin cookiesnya lebih renyah. Lanjut, campur krim mentega dengan bunga yang sudah dikeringkan. Bunga kering digunakan supaya nggak ada getah yang bisa merusak cita rasa adonan. Terus, biar manis kayak unyil, tambahin gula halus deh. Bahan-bahan tadi dicampur menggunakan mixer. Tapi jangan terlalu lama ya, karena bisa-bisa adonan nggak mengembang. Setelah itu campurkan tepung dan diaduk pakai tangan sampai kalis. Terus giling-giling adonannya tuh biar tipis dan bisa dicetak. Kalau sudah, tinggal dipanggang deh selama 20 menit di suhu 160 derajat Celcius. Nah, biar rasanya makin mantul, dikasih isian cream cheese yang sudah dicampur bunga kering. Terus tinggal disusun aja dan tambahkan hiasan bunga-bunga cantiknya. Nah, jadi deh cookies bunganya. Sudah bentuknya cantik, bikin ngiler juga kan? Karena bunganya nggak cuma jadi penghias saja, tapi juga punya rasa unik dari edible flower. Untuk menjaga kesehatan tubuh, belakangan ini generasi milenial banyak mempraktekkan konsep back to nature. Bahan-bahan dari alam diolah untuk dikonsumsi. Salah satunya bunga rosella ini nih. Bunga rosella yang aslinya berasal dari benua Afrika banyak mengandung vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Rasa bunga rosella yang asam manis membuat tanaman herbal ini banyak diolah menjadi minuman kesehatan. Padahal dulunya bunga rosella lebih dikenal sebagai tanaman hias saja loh. Tapi siapa sangka sekarang bunga rosella jadi salah satu bahan alam yang bisa diolah menjadi minuman dan makanan. Cemilan ini menggunakan bunga rosella sebagai salah satu bahannya. Bunga rosella dan kacang mete diolah menjadi camilan sehat yang praktis untuk dikonsumsi sehari-hari. Bunga rosella yang baru dipetik di kebun harus langsung diolah nih biar nggak busuk. Kita cincang dulu bunga rosellanya dengan mesin Robocop. Wah, lucu juga ya nama mesinnya. Sekarang masak campuran gula pasir dan glukosa sampai menjadi karamel seperti ini. Baru deh masukkan bunga rosellanya. Masak selama 4 jam di suhu ruangan sampai tercampur rata. Sip deh. Lanjut oven selama 8 jam sampai teksturnya kenyal seperti permen. Sip, rosella dan kacang mete sudah siap nih. Oh iya, camilan sehat yang kita buat ini namanya cashew crumble. Campuran dari kacang mete, rosella, daging kelapa, dan cocoa chips. Sekarang kita campur yuk bahan-bahannya. Komposisi kacang mete harus yang paling banyak di antara lainnya. Karena fungsinya sebagai nutrisi utama penghasil energi. Biar makin lengkap, tambahkan crumble karamelnya. Yang ini sih perpaduan kacang dan beras merah. Yummy. Selain proses buatnya alami dan bebas bahan kimia, camilan sehat yang satu ini rasanya juga enak banget. Anak-anak pasti suka deh. Kalau bunga yang ini sih kecantikannya gak usah diragukan lagi deh. Konon bunga anggrek bisa membawa keberuntungan loh. Di Indonesia terdapat sekitar 4.000 jenis anggrek yang tersebar di berbagai daerah. Bunga yang mempesona ini gak cuma berasal dari alam liar saja. Seperti inovasi yang dilakukan Balai Penelitian Tanaman Hias di Cianjur, Jawa Barat. Para peneliti ini berhasil menghasilkan anggrek dengan paduan warna di kelopak bunganya. Wah, makin memperkaya keanekaragaman hayati ya. Langsung saja kita intip ke sana yuk. Kita kemon. Ada 2 jenis anggrek dengan kualitas terbaik yang akan kita silangkan. Jadi, tentukan dulu nih indukan anggrek jantan dan betina. Ini adalah polen atau serbuk sari, yaitu butiran kecil yang terletak di bagian ujung bunga sebagai bibit bunga jantan. Harus dari bunga yang sehat ya, dan sudah mekar lebih dari 4 hari.
Sedangkan untuk betina, pilih yang sudah mekar selama 5 sampai 10 hari. Tuh, terlihat kekar dan punya tandan yang panjang. Sip deh. Oke, sekarang kawinkan indukan anggrek betina dan jantan. Lalu tunggu sampai berbuah. Gunakan agar-agar sebagai media tanaman anggrek. Selain agar-agar, ada juga air kelapa, gula, dan bahan tambahan lainnya. Termasuk yang ini. Yap, betul, pisang. Pisang berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan anggrek selama masa pembibitan. Yuk, kita haluskan semua bahannya. Setelah itu masukkan bubuk kalsium dan air kelapa. Lalu tambahkan larutan kimia untuk menjaga keasaman media tanamnya. Nah, baru deh kita masak. Sama kok seperti membuat agar-agar biasa. Setelah matang, tinggal kita uji deh kadar keasamannya. Kalau sudah tepat di angka 6,8, masukkan ke dalam botol. Lalu lapisi dengan kertas koran agar tidak terlalu banyak udara yang masuk ke dalam botol. Sip, sekarang masukkan ke dalam botol autoclave. Alat yang bekerja menggunakan uap panas dan tekanan tinggi. Fungsinya untuk menghilangkan bakteri dan kuman. Agar media tanam jadi steril deh. Sip lah. Kita perpaduan warna dan corak yang makin indah. Mantap. Beli. Anggreknya dibeli. Siapa mau beli anggrek? Beli. Lah, cakep juga nih anggreknya. Ayo mau beli yang ini biar pemandangan di rumah jadi seger. Nah, kalau yang itu murah aja, 500.000, Mpok. Pucung bagus, murah apanya? Mahal banget sih, Ga. Iya, Mpok. Soalnya bunga anggreknya awet, nggak bakalan layu. Tahu gak sama Po Ipe ribut-ribut kenapa sih ini? Ini nih Nyil, si Oga jualan anggrek kayak jualan emas aja, kagak kira-kira harganya. Ya, gimana? Mau beli apa enggak, Mpok? Aduh, udah. Jangan pada berantem dong. Loh, Pak Oga, ini bukannya bunga plastik ya? Waduh, ketahuan. Kabur ah. Merawat anggrek tuh susah-susah gampang. Nah, punya tips nih untuk memelihara tanaman ini. Tanaman anggrek harus disiram, tapi harus diperhatikan ya media tanam yang digunakan. Media yang berbeda membutuhkan perawatan yang berbeda juga. Untuk media tanam berupa moss atau lumut kering, anggrek tidak perlu sering-sering disiram. Hanya perlu sekitar 2-3 kali seminggu. Karena moss dapat menyimpan air dalam waktu yang lama. Kalau ditanam di arang, tanaman anggrek harus rajin disiram. Ya paling tidak sekali setiap hari. Soalnya arang tidak dapat menahan air. Jadi setiap disiram, air akan mengalir keluar. Oh iya, jangan lupa tuh, potnya harus berlubang ya. Bahaya kalau enggak, akar anggrek bisa kerendam air dan akhirnya busuk deh.
Meskipun anggrek tumbuh di iklim tropis, tanaman ini nggak boleh terkena cahaya matahari langsung. Bisa-bisa daunnya kering terbakar deh. Jadi biar aman, anggrek ditaruh di ruangan yang masih mendapat cahaya, tapi tetap teduh ya. Biasanya bunga anggrek mekar setelah berusia 2 tahun. Saat mekar, bunga akan bertahan hingga 1 bulan. Sesudah layu, biasanya bunga akan tumbuh lagi 6 bulan kemudian. Tergantung cahaya, kelembapan udara, dan nutrisi yang didapat. Untuk pupuk cukup diberi sekali setelah selesai berbunga. Bisa kok menggunakan pupuk cair yang dicampurkan saat menyiram. Nah, gimana? Nggak ribet kan? Biar nggak bosan, teman-teman bisa loh mengkreasikan anggreknya, membentuk rangkaian. Kita pilih anggreknya yang sudah mekar. Biar rapi dan seragam, jumlah bunga yang mekar pada tiap batang harus sama ya. Tanaman yang sudah disusun diberi kawat agar batangnya bisa disesuaikan mengikuti bentuk rangkaian. Biasanya kawat ditekuk melebihi 90 derajat agar anggrek merunduk ke bawah seperti bentuk air terjun. Untuk rangkaian yang berlapis, ketinggian batang tiap lapisannya harus dibuat berbeda ya. Makin ke tengah, makin tinggi tanamannya. Biar terlihat memuncak gitu deh. Nah, terakhir tinggal bagian finishing. Daun pada anggrek ini diolesi dengan cairan khusus yang bikin daun tanaman tampak mengkilap. Wah, pesona bunga tuh gak ada habisnya ya. Si cantik yang memberi banyak manfaat nih. Makanya terus dirawat ya tanamannya biar gak berhenti berbunga. Kayak Unyil yang gak pernah bosan memberi informasi bermanfaat. Sekarang Unyil pamit dulu ya. Jangan lupa terus tonton si Unyil tiap Senin sampai Jumat jam 12 siang.